قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada video yang cukup viral menampilkan ada dua orang yang ngaku sebagai Habib. Ini minta di warung-warung, minta di toko-toko, ya, dengan alasan itu untuk membantu anak yatim. Ini entah benar untuk membantu anak yatim apa enggak, ya, wallahu a'lam bishawab kaum muslimin. Ya, tapi kalau melihat modus operandinya, ini ya sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang menipu, minta-minta ke rumah-rumah, minta-minta ke warung-warung, minta-minta ke toko-toko dengan alasan untuk membantu panti asuhan, untuk membantu pondok pesantren dan sebagainya, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Assalamualaikum. Sehat? Ya. Alhamdulillah. Apa kabar Bang, sehat? Ya, baik. Alhamdulillah, ini Habibah. Coba ya, memperkenalkan diri, menyebut bahwa ini adalah Habib. Untuk apa coba? Untuk apa? Tujuannya apa? Nyebut, oh ini Habib. Yang jelas ini ya jualan gelar, jualan nasab, ya, jualan gelar Habib, supaya orang itu kan kalau dengar kata Habib, oh ini cucu Nabi minta bantuan. Jadi ya mereka jualan nasab demi nasib. Ya, coba ya, untuk apa coba nyebut, oh ini Habib. Ya Allah ya, kelihatan banget modusnya ya. Coba kita lanjut dulu. Datang di Masjid Al-Iman, alhamdulillah. Ya. Habib udah ceramah ke Masjid Al-Iman. Ya. Habib ada satu pondok pesantren dari Kashmir. Ya. 5.000 santri anak yatim, mama bapak meninggal sedih. Ya. Habib sudah datang ke ini anak yatim, wakaf makan, wakaf baju, wakaf Quran. Ini dia alhamdulillah dapat toko satu hari wakaf makan, semua toko-toko satu hari wakaf makan untuk anak yatim bantuan. Ya. Kamu di bagus muslim orang di tolong untuk anak yatim. Allah rizki iman berkat. Habib udah ceramah alhamdulillah masih iman. Semua orang kasih tolong sama bapak ketua alhamdulillah bagus tolong. Kamu boleh tolong. Ikhlasnya aja ya. Alhamdulillah. Coba kaum muslimin ya, sangat kelihatan mereka ini pembohong kaum muslimin ya. Katanya punya 5.000 santri anak yatim. Kalau punya 5.000 santri anak yatim, harusnya sudah mapan itu panti asuhan mereka. Ya, harusnya sudah mapan, nggak perlu lagi dengan cara-cara yang seperti ini cari dananya. Ya, cara-cara seperti ini cara-cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang nipu. Ya, kalau orang yang nggak nipu, caranya nggak seperti ini. Ya kami pernah ngurus pondok pesantren. Ya, di mana santrinya ada yang yatim, ada yang tidak mampu. Ya, kalau yatim itu digratiskan. Yang tidak mampu itu bisa diberikan dispensasi, bahkan juga bisa digratiskan. Sementara untuk operasional pondok pesantren itu butuh biaya. Nggak mungkin mengandalkan administrasi dari siswa yang mampu. Karena nggak akan cukup untuk mengcover kebutuhan operasional. Ya. Dan satu-satunya jalan ya cari donasi, cari bantuan, cari sumbangan. Tapi caranya nggak seperti yang dilakukan oleh dua orang tadi. Ngaku-ngaku sebagai Habib, keliling ke toko-toko, keliling ke warung-warung, keliling ke rumah-rumah. Enggak. Kita cari orang-orang muslim yang kaya, pengusaha. Kita tawarkan mereka untuk menjadi donatur tetap. Ya, kalau di toko-toko, di warung-warung, ya kita cukup nitip kotak infak. Ya, kalau pondok pesantren kita jelas, panti asuhan kita jelas, insya Allah bantuan itu banyak. Nggak perlu keliling ke warung-warung bawa
map, ya, minta-minta seikhlasnya. Enggak. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang nipu, ya. Keliling sampai keluar kota, keluar provinsi, ya, bawa map, minta-minta, ya dikasihnya 2.000, 5.000. Yang kalau dikalkulasi, ya, pendapatan mereka dengan biaya operasional mereka cari sumbangan, besarlah biaya operasional mereka cari sumbangan. Itu kan nggak masuk akal. Itu jelas penipuan. Apalagi ini disebutkan tadi katanya punya 5.000 santri anak yatim. Ya, tapi cara cari dananya seperti itu jelas penipuan sudah. Ya, lagian apa nggak malu mereka selama ini Mbak Alawi itu kan berkoar-koar, kami datang ke Indonesia ini bukan untuk cari jabatan, bukan untuk cari kehormatan, bukan untuk cari harta. Ya, katanya ke Indonesia ini kami untuk melayani umat Nabi Muhammad SAW. Kita para habaib, kita para dzurriyyat Nabi Muhammad datang ke Indonesia, masuk ke negeri-negeri, masuk ke pelosok-pelosok bukan untuk mencari pangkat dan jabatan. Kami datang ke masjid-masjid bukan untuk mencari harta dan juga daripada popularitas. Kami datang ke tempat-tempat antum semua bukan untuk mencari penghormatan, saudara sekalian. Enggak, tapi kami ingin melayani umat baginda Nabi Muhammad. Pret. Ya, kalau mau melayani umat Nabi Muhammad SAW, ngapain keliling-keliling minta-minta seperti itu? Katanya ada Mbak Alawi yang bisa menurunkan rantai emas dari langit. Kenapa nggak nurunkan rantai emas dari langit? Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa nih yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Mohdor nih, Syekh Umar Mohdor. Coba, ya. Bisa menurunkan rantai emas dari langit. Kalau memang bisa, ngapain keliling cari sumbangan untuk anak yatim? Turunkan saja rantai emas dari langit. Nggak usah dari langit, separuh langit sajalah. Cukup itu untuk ngurus 5.000 anak yatim. Masa ngurus 5.000 anak yatim keliling ke warung-warung seperti itu? Udah nggak masuk akal itu. Ya, nggak masuk akal. Itu manajemennya bobrok. Kalaupun ada seperti itu, berarti manajemennya bobrok. Nggak bisa ngurus. Ya, punya 5.000 santri anak yatim. Ya, coba, di mana tempatnya? Jelaskan. Ya, minta sumbangan sama orang-orang yang jelas-jelas konglomerat, pengusaha muslim. Insya Allah mereka bantu. Nggak perlu keliling-keliling ke warung-warung, paling dikasih 5.000, ya, 10.000. Kalau untuk yang seperti itu nggak perlu keliling, cukup narok kotak infak saja, selesai. Ya. Kalau yang keliling itu datangi konglomerat, datangi pengusaha-pengusaha muslim, minta supaya mereka jadi donatur tetap. Itu. Ya, kalau memang profilnya jelas, mereka insya Allah bantu, apalagi pengusaha-pengusaha muslim. Ya, pengusaha emas, ya, pengusaha, ya macam-macam lah. Banyak pengusaha muslim. Minta mereka supaya jadi donatur tetap. Ya, 1 bulan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya, insya Allah mereka mau. Kalau memang panti asuhannya jelas ada. Tapi kalau nggak ada, ya nggak bakal berani mendatangi pengusaha-pengusaha muslim, nggak bakal berani. Apalagi mendatangi pejabat, pemerintah, dan sebagainya. Nggak bakal berani. Tapi kalau jelas, ngapain susah-susah keliling-keliling seperti itu? Ya kan? Itu jelas bohong kaum muslimin, jelas bohong. Memang Mbak Alawi itu kalau suruh bohong juaranya. Ya, juaranya. Ngaku bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ya, ngaku berdoa di tarim itu meskipun di dalam WC doanya terkabul. Doa ning kota tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Coba ya. Doa di dalam WC terkabul, bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ya, giliran ngurus anak yatim, ya kok keliling-keliling sampai malam-malam cari sumbangan seikhlasnya. Ini jelas nggak beres kaum muslimin ya.
Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.